Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, viral di media sosial aksi dermawan pembalap Fabio Quartararo yang mentraktir anak-anak es krim. Hal tersebut saat dirinya jalan-jalan setelah tiba di Mandalika dan bertemu banyak anak kecil dan warga lokal. Mereka pun menawarkan kerajinan tangan berupa gelang dengan harapan dapat dibeli sang pembalap. Tanpa banyak bicara, Fabio Quartararo lantas memborong kerajinan tangan tersebut dalam jumlah yang banyak. Kedekatannya pun berlanjut setelah ia menyelesaikan pertandingannya dan mendapatkan juara kedua. Atas prestasinya yang gemilang itu, Fabio Quartararo tak langsung bertolak kembali ke negara asalnya. Ia memilih merayakan kemenangannya dengan bersenang-senang terlebih dahulu di Lombok. Alih-alih berkumpul bersama temannya, ia justru menemui anak-anak warga lokal yang berjualan di sekitar sirkuit Mandalika. Hal tersebut diketahui dari unggahan cerita Instagramnya, di mana ia membelikan anak-anak lokal es krim. Ia juga terlihat tengah sangat akrab dan bercengkrama dengan anak-anak tersebut. Berita kedua, Sandi Purnamasari belum membuka kemungkinan untuk berdamai dengan putra Siregar. Sandi Purnamasari masih ingin melanjutkan laporannya ke polisi terkait dugaan penjiplakan merek dagang MS Glow oleh PS Glow milik putra Siregar. Arman Hanis selaku kuasa hukum dari Sandi juga menuturkan bahwa belum ada opsi perdamaian sejauh ini. Sandi merasa mendapat banyak kerugian baik itu material maupun imaterial. Oleh karenanya ia masih ingin mendapatkan kejelasan secara hukum lebih dulu. Gilang Widya Pramana yang merupakan suami dari Sandi hanya berstatus sebagai saksi karena yang membuat laporan adalah Sandi. Sandi Purnamasari sebagai salah satu owner dari MS Glow melaporkan putra Siregar pemilik dari PS Glow. Laporan tersebut sudah diserahkan sejak Agustus 2021 lalu. Berita ketiga, kabar duka datang dari pasangan Dinda Hau dan Reim Bayang. Dinda Hau dan Reim Bayang harus merelakan kepergian calon anak kedua mereka. Pasalnya, Dinda Hau baru saja mengalami keguguran. Informasi tersebut diperoleh Tribun News dari unggahan akun Instagram sang aktris. Wanita kelahiran 14 November 1996 tersebut mengunggah kumpulan foto dan video momen Dinda dan Reim menanti anak kedua mereka. Dalam caption unggahannya, Dinda Hau menceritakan kronologi dirinya keguguran. Pada cover foto unggahannya, tampak Dinda Hau tengah berbaring lemah di kasur rumah sakit. Diduga foto tersebut diambil setelah Dinda menjalani prosedur kuretase. Lalu pada foto kedua, terlihat potret tespek dengan 2 garis dan ekspresi bahagia Rey bersama Arsa Khalif Muhammad Bayang. Pada foto terakhir terlihat Rey menguburkan janin Dinda di bawah pohon. Pemilik nama lengkap Nyimas Khadijah Nastiti Adinda tersebut rupanya sudah hamil saat berlibur ke Paris. Kala itu ia tidak menyadari jika dirinya sedang berbadan 2. Sepulang dari Paris, Dinda lalu memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dokter menyebut Dinda sedang hamil anak kembar. Tak diketahui berapa usia kehamilan Dinda kala itu, namun dokter menyebut jika detak jantungnya sudah terdengar. Namun ternyata 1 dari 2 janin tersebut tidak berkembang. Dinda dan Rey sempat terkejut mendengar penjelasan dokter. Meski begitu, baik Dinda maupun Rey sama-sama saling menguatkan dan mencoba untuk ikhlas. Sepekan berlalu, Dinda lalu merasakan sakit perut. Kondisinya semakin buruk lantaran terjadi pendarahan yang cukup banyak. Beruntung dokter kandungannya memberikan penanganan cepat, tapi naas karena janin Dinda tidak bisa diselamatkan. Dokter menyebut detak jantung calon buah hati Dinda dan Rey sudah tidak terdengar. Dinda dinyatakan keguguran dan langsung menjalani prosedur kuretase. Di akhir tulisannya tak lupa Dinda mengucapkan selamat tinggal untuk calon buah hatinya. Berita keempat, aksi nekat seorang wanita muda berinisial FAM membuat seisi penghuni Mapolres Pematang Siantar, Sumatera Utara kalang kabut. Pasalnya wanita berusia 28 tahun itu melakukan aksi barbar, yaitu menabrakkan sepeda motornya hingga membuat ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu hancur berkeping-keping. Pada Senin 21 Maret 2022 pagi, FAM yang melaju kencang dari arah Jalan Raya Sutomo langsung menerobos pintu gerbang hingga membuat pintu kaca di kantor polisi rusak parah. Padahal kala itu FAM hanya mengendarai sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi BK5756TAK. Rupanya sebelum nekat menyeruduk kantor polisi, FAM sempat melakukan hal sadis lainnya. Wanita yang mengenakan gamis berwarna hitam itu sempat ingin menabrak petugas kepolisian di jalan raya.
Akibat ulah tersebut, FAM pun dikejar tim kepolisian hingga ke Mapolres Pematang Siantar. Namun gara-gara dikejar, FAM pun akhirnya memilih nekat menabrakkan motor dan dirinya sendiri ke kantor polisi. Dalam rekaman CCTV, FAM seketika terkapar usai membuat pintu kaca kantor rusak parah. Ia pun segera diselamatkan polisi yang tengah berjaga. Tidak ada hubungannya dengan teroris. Selesai kejadian itu, FAM dan motornya diamankan polisi. Bukan itu saja, petugas juga memeriksa rumahnya yang berada di Jalan Sintar Estate Simalungun. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya benda-benda yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Berita kelima, terungkap fakta terbaru dari kasus penganiayaan berujung pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap 3 anak kandungnya. Pelaku mengaku tertekan karena usahanya bangkrut sejak pandemi COVID-19. Pelaku penganiayaan dan pembunuhan di Duku Sokawera, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yakni KU, kini tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSUD Dr. Suselo Slawi. KU tiba di rumah sakit pada Minggu 20 Maret 2022 malam sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah diamankan oleh pihak kepolisian pada Minggu sore. KU kini tengah menjalani perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi karena ada dugaan gangguan kejiwaan. Pihak rumah sakit masih melakukan pemeriksaan tahap awal berupa pendekatan kepada pelaku. KU beralasan merasa lelah menjawab pertanyaan tersebut atau yang menjurus kepada tindakannya. Saat ini KU bahkan mengalami trauma bertemu dengan orang terutama laki-laki. KU diduga mengalami gangguan atau tekanan lebih dari 6 bulan terakhir. Kepada dokter, KU mengaku tertekan karena usaha yang dikelolanya bangkrut sejak adanya pandemi COVID-19. Hal ini membuat KU tak memiliki pekerjaan. Diagnosa akhir dari KU bisa didapatkan dalam waktu paling cepat 3 hari. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.